Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupinta Sarngalo, NIM handle 711911025. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, yang pertama normalisasi KRS. Pertama adalah tabel normalisasi KRS. Kita harus terlebih dahulu tahu bentuk dari KRS, yang dimana terdapat atribut nama, NIM, PA kelas, nama mata kuliah, SKS, ruangan, hari, jam, dosen, PA, mahasiswa, tanggal pembuatan KRS. Foto dengan data ini kita dapat membuat tabel normalisasinya. Kemudian kita masukkan data-data ke dalam tabel normalisasi, di mana setiap kolom berubah atribut yang dimiliki KRS, misalnya NIM, nama, dan seterusnya. Dan di sini kita bisa lihat terdapat baris-baris kolom, yang artinya baris ini memiliki data-data yang sama dengan baris di atasnya. Kemudian akan dibuatkan tabel normalisasi, di mana syarat-syaratnya adalah setiap baris setiap tabel harus memiliki nilai tunggal dan tabel harus memiliki primary key. Kita bisa lihat bahwa baris ini masih kosong. Masih kosong. Yang ini. Masih kosong. Selanjutnya kita cari dari KRS ini. Pertama, ambil calon PK berupa NIM. Copy data-data untuk mengisi baris-baris yang kosong. Kemudian kita harus ketahui apa syarat dari PK, yaitu jika ada baris yang memiliki atau yang sama pada PK-nya, yaitu jika ada baris yang memiliki atau sama pada PK-nya, maka semua kolom pada baris itu harus memiliki data yang sama. Akan tetapi pada kolom mata kuliah terdapat data yang berbeda. Jadi kita ambil kode mata kuliah menjadi PK juga, karena tiap barisnya memiliki data yang berbeda. Data NIM sebagai PK yang berhubungan, sehingga menjadi tabel seperti ini, di mana NIM dan kode mata kuliah merupakan PK dan atribut-atribut yang berhubungan dengan PK ditulis di kanannya. Kemudian dari tabel kita dapat membuat ketergantungan fungsional, di mana kita dapat lihat bahwa tanggal pembuatan dan semester berhubungan dengan NIM. Dan kode mata kuliah. Lalu atribut nama, total, SKS berhubungan dengan PK NIM, dan kelas, jam berhubungan dengan PK kode mata kuliah. Dan dapat kita melihat bahwa terdapat ketergantungan fungsional, yaitu kode mata kuliah ke kelas, nama matkul, kode mata kuliah ke kelas, ruangan, dan lain sebagainya. Dan di sini kita dapat membuat tabel normalisasi kedua dengan syarat data harus memiliki seperti sebelumnya, dan atribut non-key harus memiliki ketergantungan fungsional pada kunci utama. Pada diagram ini dapat dilihat bahwa nama, total, SKS berhubungan sepenuhnya dengan NIM, kelas, jam berhubungan sepenuhnya dengan kode matkul, dan tanggal dan semester berhubungan sepenuhnya dengan NIM dan kode matkul. Dari data ini kita dapat membuat tabel normalisasi kedua, di mana atribut tanggal pembuatan dan semester berhubungan sepenuhnya dengan NIM dan kode mata kuliah. Dari tabel to and if ini kita dapat membuat tabel 3
ketiga yang memiliki syarat yaitu harus memiliki 2 NF dan tidak memiliki ketergantungan fungsional transitif. Dapat dilihat bahwa ada ketergantungan fungsional transitif, kode matkul kelas dan nama matkul, kode matkul dan SKS mata kuliah. Maka kita akan memisahkan tabelnya dengan membuat tabel baru dengan PK dengan membuat tabel baru dan PK berupa kelas dan atribut nama mata kuliah dan jam sampai ke jam. Dapat dilihat tanggal pembuatan semester berhubungan dengan NIM dan kode matkul. Nama SKS berhubungan dengan NIM, kelas berhubungan dengan kode matkul, di mana jika ada tabel ketergantungan transitif, maka dibuatkan tabel baru yang memiliki kelas, atribut, nama mata kuliah, sampai ke jam. Selanjutnya, normalisasi KHS. Saya akan menjelaskan tentang normalisasi yang ada pada kartu hasil studi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan data-data yang terdapat pada kartu hasil studi tersebut. Yang pertama ada NIM, nama fakultas, program studi, jenjang, semester, ada IP sementara, jumlah SKS, jumlah mutu, kode mata kuliah, nama mata kuliah, hasil mutu, angka mutu, kredit SKS, dan ada mutu. Setelah mengetahui data-data yang terdapat pada kartu hasil studi tersebut, selanjutnya kita akan mendaftarkan data-data di dalam anormalis form sesuai dengan data-data yang terdapat pada KHS. Maka kita akan daftarkan mulai dari NIM, nama, fakultas, prodi, fakultas, program studi, jenjang, sampai di mutunya. Selanjutnya, setelah mendapatkan data-data dari KHS, kita akan membuat anormalis form pertama, yaitu syarat. Syarat dari anormalis form pertama yaitu tabel harus memiliki primary key dan setiap kolom harus mengandung nilai tunggal dari tabel anormalis form ini. Kita akan menentukan yang pertama ada primary key-nya dulu dari data-data yang kita miliki. Kita bisa lihat bahwa primary key yang ada pada KS itu NIM. Nah, yang pertama ada primary key-nya dulu dari data yang kita miliki. Kita bisa lihat bahwa primary-nya ada pada KS NIM. Selanjutnya, karena NIM di sini memiliki data yang sama untuk tiap mata kuliah, maka kita membutuhkan primary key lain yang data-data yang bersifat unik atau berbeda. Nah, atribut dari tabel yang ada, maka kita dapat menyimpulkan bahwa atribut yang unik itu adalah kode mata kuliah. Maka primary key yang terdapat pada KS itu ada 2, yaitu mata kuliah dan NIM. Selanjutnya, setelah mendapatkan primary key, maka kita akan memenuhi setiap kolom mengandung nilai tunggal. Caranya yaitu dengan memasukkan data yang sama tabel anormalis form yang tadi ke dalam tabel-tabel yang kosong. Cara mengubah KHS dengan norma tahap 1 menjadi norma tahap 2. Syarat agar dikatakan norma tahap 2, yang pertama, bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk norma 1. Norma tahap 1 sudah ditunjukkan oleh ISA. Atribut bukan kunci harus memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada kunci utama. Visualisasi dari ketergantungan fungsional ini dapat terlihat pada diagram KF yang telah dibuat pada diagram KF. Atribut hasil mutu, angka mutu, kredit, SKS, dan mutu memiliki hubungan fungsional dengan kode mata kuliah dan juga NIM. Atribut nama mata kuliah hanya memiliki hubungan fungsional sepenuhnya pada key kode mata kuliah. Atribut nama, program studi, fakultas, jenjang, tahun masuk, IPK, dan jumlah SKS hanya memiliki hubungan fungsional sepenuhnya dengan primary key ini membentuk norma tahap 2 sesuai dengan fungsionalnya. Pertama, ada tabel untuk atribut yang memiliki hubungan fungsional dengan kode mata kuliah dan NIM. Kemudian, tabel yang memiliki hubungan fungsional dengan primary key NIM dan atribut yang hanya memiliki hubungan fungsional dengan kode mata kuliah. Mengkonversi tabel transkrip norma tahap 1 menjadi norma tahap 2
itu sama. Untuk bentuk normal ketiga, syaratnya pertama bentuk data memenuhi kriteria. Kriteria bentuk norma kedua dan syarat ini telah terpenuhi. Kemudian yang kedua memastikan bahwa tidak ada ketergantungan fungsional transitif. Nah, dari diagram ini di sini kita bisa lihat bahwa primary key kode mata kuliah dan ada ketergantungan fungsional transitif karena kode mata kuliah dan NIM terkait dengan hasil mutu terkait dengan angka mutu dan kode mata kuliah dan NIM terkait dengan angka mutu. Kemudian untuk primary key NIM, NIM terkait dengan program studi terkait dengan fakultas, dan NIM terkait dengan fakultas, begitu juga dengan NIM terkait dengan program studi terkait dengan jenjang, dan NIM terkait dengan jenjang. Sehingga untuk menghilangkan ketergantungan fungsional transitif, maka kita pisahkan tabel menjadi seperti ini. Dengan primary key kode mata kuliah dan NIM ada hasil mutu kredit, SKS mutu dan semester. Kemudian hasil mutunya ini kita pisahkan menjadi tabel hasil, baru menjadi hasil mutu dengan angka mutu. Kemudian tabel selanjutnya NIM, nama program studi, IPS, jumlah SKS, dan jumlah mutu program studinya tetap berada pada kolom NIM. Kemudian kita pisahkan dan kita buat tabel baru yang program studi, fakultas, dan jenjang. Kemudian pada tabel ketiga itu karena hanya ada 2 kolom, yaitu pada mata kuliah dan nama mata kuliah, maka dapat dipastikan tidak ada ketergantungan fungsional transitif pada tabel ketiga ini. Selanjutnya, transkrip nilai. Normalisasi transkrip nilai. Sebelum itu kita menentukan atribut-atributnya, yaitu ada NIM, nama fakultas, program studi, jenjang tahun masuk, IPK, jumlah SKS, kode mata kuliah, nama mata kuliah, hasil mutu, angka mutu, SKS mutu, UNF-nya akan seperti itu. Selanjutnya mengkonversi ke bentuk normal pertama, di mana syaratnya tiap baris harus memiliki nilai tunggal dan memiliki PK. Akan tetapi dari kolom mata kuliah tersebut nilainya tidak tunggal. Jadi kita akan menyalin data-datanya. Selanjutnya menentukan primary key, kita dapat menjadikan kode mata kuliah dan nilai NIM sebagai primary key. Yang ini mengkonversi transkrip ke normal 2 setelah syarat-syarat terpenuhi dapat dilihat pada diagram KF. Hasil mutu-mutu memiliki hubungan fungsional dengan kode mata kuliah dan NIM. Atribut mata kuliah hanya memiliki hubungan fungsional dan kode mata kuliah, sedangkan nama, jumlah, SKS berhubungan sepenuhnya dengan NIM. Setelah itu, tabelnya terdiri dari kode mata kuliah dan NIM sebagai primary key, atribut, hasil mutu-mutu. Tabel berikutnya di mana NIM sebagai primary key dan atributnya nama, jumlah, SKS, tabel kode mata kuliah yang hanya memiliki hubungan fungsional, penuh kode mata kuliah yang atribut nama mata kuliah. Untuk bentuk normal ketiga, dari diagram dapat dilihat terdapat hubungan ketergantungan fungsional transitif pada primary key kode mata kuliah dan NIM, di mana terkait dengan hasil mutu dan hasil mutu terkait dengan angka mutu. Kode mata kuliah dan NIM terkait dengan angka mutu. Kemudian PK NIM berkait dengan program studi. Program studi berkait dengan fakultas. Program studi berkait dengan fakultas. Dan NIM terkait dengan fakultas. NIM juga berkait dengan program studi. Program studi berkaitan dengan jenjang dan NIM berkaitan dengan jenjang. Nah, untuk bentuk nomor ketiga, untuk menghilangkan ketergantungan transitif, maka dilakukan pemisahan tabel. Kode matkul dan NIM jadi NIM dan matkul menjadi primary key. Hasil mutu-mutu adalah atribut. Tabel berikutnya dengan primary key, hasil mutu dan atribut angka mutu. Tabel selanjutnya dengan primary key NIM, atribut nama, jumlah SKS. Tabel berikutnya program studi dijadikan primary key
Maksudnya dijadikan primary key beratribut fakultas dan jenjang. Dan dibuat tabel kode mata kuliah sebagai primary key dan nama mata kuliah sebagai atributnya yang ini. Maka ketergantungan fungsionalnya telah tidak ada. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita sekalian.